Selamat datang kembali. Di video ini kita akan bahas mengenai elemen pada HTML. Untuk elemen ya pada HTML itu ada tiga. Pertama ada yang disebut dengan tag. Tag pada HTML itu digunakan untuk menandai bagian dari website. Dan ini pernah kita bahas di pertemuan pertama mengenai HTML. Dan yang kedua, itu ada yang disebut dengan atribut atau informasi tambahan yang ditulis ke dalam tag pembuka. Dan elemen yang terakhir itu ada yang disebut dengan value atau nilai dari atribut. Nah, misalnya jika saya punya tag p seperti ini, ya, itu artinya teks ini akan saya cetak dalam bentuk paragraf. Dan jika saya menambahkan atribut ke dalam tag p ini, maka contoh penulisannya seperti ini. Ya, tag p lalu ada align sama dengan center. Align merupakan atribut, ya, informasi tambahan yang ditulis ke dalam tag pembuka. Lalu ada center yang merupakan value atau nilai dari atribut align. Dan mengenai nilai dari atribut, kita bisa gunakan atribut yang sudah disediakan dari HTML, dan kita juga bisa menggunakan ya nilai atribut menggunakan properti dari CSS. Nah, misalnya kita akan coba dulu atribut yang sudah disediakan dari HTML di Visual Studio Code. Oke, di sini saya sudah buat pertemuan 15.html. Misalnya di sini saya buka tag p seperti ini. Kemudian teks di dalamnya itu elemen pada HTML. Nah, sampai di sini jangan lupa di save. Saya jalankan terlebih dahulu di aplikasi browsernya, refresh. Nah, ini elemen pada HTML. Kemudian saya akan tambahkan atribut yang sudah disediakan oleh HTML. Nama atributnya adalah align, ya, kita gunakan untuk mengatur perataan teks pada HTML. Lalu sama dengan, kemudian petik 2, kemudian nilai dari atributnya. Nah, tadi kalau di sini saya isikan center, maka tentu di browsernya kalau saya refresh, maka teks ini akan berada di tengah. Kalau saya ganti center right sekarang, saya refresh di browsernya, maka teks ini akan berada di sebelah kanan, yaitu nilai atribut dari align. Nah, selain menggunakan atribut yang sudah disediakan oleh HTML, kita juga bisa menggunakan nilai atribut menggunakan properti dari CSS. Misalnya, ini saya hapus. Untuk CSS itu kita gunakan atribut namanya style. Lalu sama dengan, kemudian petik 2, kemudian properti dan nilai dari properti CSS. Misalnya, untuk properti CSS untuk mengatur perataan teks pada paragraf itu ada properti namanya text align. Ya. Nama propertinya text align, lalu titik 2, kemudian nilai propertinya. Misalnya kalau di sini saya isi center, ya center, kemudian saya buka di browsernya, saya jalankan. Nah, teksnya akan kembali ke tengah halaman pada aplikasi browsernya. Ini nilai pertama. Kalau right, ya tentu ini akan ke sebelah kanan ya. Nah, kelebihannya ketika kita menggunakan nilai atribut menggunakan properti dari CSS, itu kita bisa memberikan lebih dari satu properti. Nah, misalnya di sini selain di rata kanan, ya, saya juga ingin teks ini ada warnanya. Nah, karena lebih dari satu properti, kita pisahkan dengan titik koma. Nah, hati-hati penulisannya itu harus berada di dalam petik 2 ini.
properti CSS untuk warna itu ada color, lalu titik 2, kemudian nilai propertinya atau nama warnanya. Misalnya di sini saya kasih red. Kemudian kembali ke browser, refresh. Nah, atau ini kita kembalikan lagi ke tengah ya supaya ini jelas dilihat. Ini saya kembalikan center. Ya, jadi pada teks ini selain ya dia rata tengah, dia juga warnanya merah untuk teks elemen pada HTML. Nah, selain ini saya juga akan menambahkan ukuran font ya dari elemen pada HTML. Properti di CSS itu ada font ya, font size. Nama propertinya font size. Kemudian titik 2 nilainya. Misalnya di sini saya kasih 24 pixel. Sampai di sini saya kembali ke browser, refresh. Nah, maka teks ini akan naik sebesar 24 pixel. Ya, jadi semua ini merupakan properti dari CSS yang kita gunakan sebagai nilai atribut pada HTML. Ini saya kembalikan lagi. Jadi di sini kita tidak akan bahas lebih jauh mengenai CSS ya. Ini akan saya buatkan playlist baru yang terkait dengan CSS ketika playlist HTML kita sudah selesai. Dan mengenai atribut pada HTML, ini sebenarnya sering kita lakukan di video-video sebelumnya, terutama di pertemuan ke-9 ya, yang terkait dengan list elemen pada HTML. Nah, di sini ada atribut type. Lalu di pertemuan 13 ya, yang terkait dengan link. Nah, di sini ada ref, link ke satu halaman. Selanjutnya di pertemuan ke-14 yang terkait dengan gambar ya. Di sini ada src yang merupakan sumber dari gambar yang akan kita insert pada web browser. Ya, jadi saya ulang kembali bahwa elemen pada HTML itu ada 3. Pertama ada yang disebut dengan tag, lalu atribut, kemudian value. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.